Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam hari ini bersyukur pada Tuhan kita dipertemukan kembali melalui ibadah doa malam. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita akan tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, hingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Pada malam hari ini juga Tuhan kembalikan kami untuk kami kembali beribadah bersama-sama saudara seiman kami. Walaupun kami masih berjarak, kami ada di gereja, saudara-saudara kami berada di rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya Engkau melihat setiap hati kami yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah hidup kami, untuk kami lebih dapat setia di dalam memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kami serahkan ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 973. Sungguh indah Kau Tuhan.
cari wajah-Mu Tuhan, kami temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Jamah hati kami Yesus, jamah hidup kami. Tambah-tambahkan kerendahan hati kami di hadapan. Kuasai hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang memimpin langkah kami. Biar hidup kami menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Yesus. Pakai hidup kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sembah hanya bagi-Mu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Engkau yang berkarya atas hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya.
Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam jam-jam ibadah yang saat-saat ini masih secara online. Kita doakan juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para diaken, penatua yang ada, pemain musik, pemimpin pujian, singers, semua yang terlibat, bahkan mereka yang tidak terlihat sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati, menyatukan hati di dalam melayani Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Kita doakan untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Kita berdoa di tempat ini, mujizat Tuhan terjadi, hingga Bapak Gembala dapat sehat kembali dan dapat melayani Tuhan di tempat ini. Juga kita doakan untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan. Kita terus doakan biar kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya atas bangsa dan kota kita. Juga untuk aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, tenaga medis, para medis, dan juga untuk aparat keamanan TNI Polri, kita doakan mereka semua agar mereka dapat bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan dapat menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kita. Kita doakan juga untuk kita semua yang ada, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kita doakan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Martin untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Puji Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami penuh dengan ucapan syukur pada kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali bersehati sepikir dalam Tuhan. Satu dalam doa kepadamu Tuhan, dalam doa malam saat ini. Sungguh merupakan satu anugerah buat kami kalau Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama kembali merasakan kasih dan lawatan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua yang ada, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, juga semua jemaat-Mu yang juga ambil bagian untuk mengikuti doa malam hari ini. Biarlah Engkau terus melawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau berikan kuasa urapan yang dari surga, sehingga kami semua sungguh-sungguh penuh dengan sukacita, merasakan Engkau hadir tengah-tengah kami, dalam setiap keberadaan kami, dekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Terlebih dahulu Tuhan kami berdoa untuk keluarga pastori, Tuhan hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami yang kami cintai, yang kami kasihi. Kiranya Tuhan terus Engkau senantiasa menjamah, melawat dengan kasih kemurahan-Mu yang sungguh ajaib Tuhan, karena Engkau tabib yang ajaib. Engkau dokter, segala dokter bagi kami, setiap anak-anak-Mu yang percaya. Tuhan menjamah hamba-Mu Bapak, baik juga Ibu Gembala, sehingga Tuhan memulihkan keberadaannya. Tuhan angkatkan segala sakit penyakitnya, segala keluh kesahnya, Tuhan gantikan semuanya dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sehingga hamba-Mu dengan penuh sukacita terus boleh melayani kami, memberkati senantiasa dalam setiap pelayanannya, sehingga sungguh-sungguh boleh menyampaikan setiap kabar keselamatan-Mu kepada kami, dan iman-iman kami semua jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh, berbuah-buah, semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati juga sekeluarga yang ada, baik anak-anak, cucu, menantu, semua yang ada di keluarga pastori. Biar dipenuhi dengan roh sukacita, terus dia melayani Engkau, melingkupi dengan damai sejahtera sukacita dalam rumah tangganya, sehingga Tuhan memberkati Tuhan baik secara jasmani rohani.
Tuhan tak pernah meninggalkannya. Tuhan memenuhi segala kebutuhannya dan tak kekurangan sesuatu apapun. Keluarga pastori senantiasa menjadi terang, menjadi saksi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Paulus Suparno, Kak Lea, juga sekeluarga, juga kedua putranya. Tuhan memberkati, mengucap syukur kalau saat ini boleh bersama dengan kami dengan sehat walafiat semua, karena Engkau sungguh sangat baik kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan terus dan terus kami berdoa, hamba-Mu sungguh berpenuhi dengan roh sukacita dan memberi yang terbaik melayani setiap kami jemaat-Mu yang ada. Tuhan, Kau memberkati berkecukupan, berkelimpahan, bahkan tak kurang satu apapun. Senantiasa hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami pun juga berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat-Mu yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa sampai usia lanjut Tuhan. Kiranya Engkau memberkati selalu Tuhan jemaat-Mu yang berada dimanapun saja Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, sehingga Tuhan jemaat-Mu semua dipenuhi roh sukacita. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan Kau datang mau menghiburkan mereka, yang berkekurangan Tuhan Kau berikan berkecukupan, sehingga mereka tidak senantiasa khawatir akan kehidupan mereka, tapi mereka semua percaya bahwa Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, biarlah Tuhan Kau selalu melawat mereka Tuhan, sehingga di dalam setiap keberadaan mereka, mereka semakin teguh, semakin kuat, lebih lagi percaya kepadamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sedetik pun. Akan Tuhan senantiasa menjagai, melindungi segala sakit penyakit apapun. Mereka percaya Tuhan pasti pulihkan dan beri kesembuhan, sehingga mereka semua boleh semakin sungguh-sungguh setia mengiring Engkau dan selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jam-jam ibadah yang ada di gereja kami, yang kalau saat-saat ini masih secara online, bahkan seperti saat ini yang kami kerjakan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami percaya dengan sungguh kuasa-Mu yang tidak terbatas, kami semua Tuhan diberkati, bersehati sepikir di dalam Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sungguh-sungguh Tuhan mendatangkan kebaikan, semua dilawat, diberkati Tuhan, baik yang ada di wilayah dekat Tuhan semuanya, Tuhan yang disumput, yang di Gumuk, baik yang di wilayah Made, juga di wilayah tengah yang ada. Semua jemaat-Mu semakin sungguh-sungguh selalu rindu mencari hadirat-Mu, dekat kepadamu. Dan Tuhan, bahwa semakin lebih lagi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan haus dan lapar akan firman-Mu, dan terus mau taat setia kepadamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Jam-jam ibadah yang ada semua Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan Yesus, yang saat-saat ini mungkin kami melihat cuaca ekstrim dan banyak bencana di sana sini. Tuhan Yesus, masalah persoalan pergumulan yang dihadapi bangsa kami, COVID-19 yang belum selesai, kiranya Tuhan Kau usaikan semuanya, sehingga semua badai boleh berlalu. Sungguh Tuhan, Kau kendalikan semuanya, Kau melawat bangsa kami yang kami cintai ini, sehingga boleh terbebas dari semua mara bahaya apapun. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan, yang mungkin karena bencana kehilangan keluarga, saudara yang dicintai, bahkan rumah tempat tinggal mereka. Tuhan, Kau sendiri Allah yang menyembuhkan luka hati kami, yang menjadi perisai perlindungan kami. Tuhan, Kau juga melawat mereka dengan
kasih kemurahan-Mu yang tiada terbatas, sehingga anak-anak-Mu memberikan kekuatan, keikhlasan. Tuhan menjalani kehidupan hari-harinya, terus selalu percaya dan mempercayakan semua kepadamu, berserah penuh kepadamu Tuhan, dan memohon selalu perlindungan yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun, baik TNI, Polri, para kesehatan medis yang ada, yang sampai hari ini masih berjibaku dengan masalah corona ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus virus ini boleh segera selesai. Kalau saat-saat ini sudah mendapatkan solusi hal-hal yang sudah didapatkan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan bangsa kami boleh kembali dipulihkan. Para pemimpin bangsa ini Kau berikan kekuatan, hikmat yang dari surga, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, segala doa dan permohonan kami dengan segala keterbatasan kami, baik doa-doa yang belum kami naikkan, yang kami sangat butuhkan. Biarlah Tuhan Kau Allah yang maha mendengar doa dan seruan kami. Tuhan, Kaulah jawaban doa bagi kami. Kami peralaskan semua doa dan pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, kalau sebentar kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, terlebih dahulu Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus, dengan Kau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua sesuai apa yang kami butuhkan. Firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami dan menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami, memberikan hikmat kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami tetap bersandar kepadamu. Kuasai hamba-Mu, pakai hamba-Mu semakin heran bagi kemuliaan nama-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga Tuhan hamba-Mu terus mau sungguh lebih lagi setia iring akan Engkau, hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk berdoa di dalam kesempatan ibadah doa malam kita masih secara virtual atau secara online. Kita tetap bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang tentu boleh dapat kita nikmati secara pribadi lepas pribadi. Dan kesempatan yang baik ini, marilah kita pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk kita boleh semakin melekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 itu ada 45 ayat, tapi malam hari ini kita akan membaca Mazmur 105 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Kita akan baca bersama Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang kita baca malam hari ini mengajak kita bersama untuk senantiasa memuji akan Tuhan. Untuk kita bersama di dalam hidup ini senantiasa menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan atas hidup kita. Bukankah dalam hidup ini kita dapat memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi, mulai dari peristiwa yang sederhana sampai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah terpikirkan oleh kita. Semua dapat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Maka butuh sebuah kesadaran tentang siapa kita. Memang di dunia ini ada juga orang-orang yang tidak mempercayai atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi sesungguhnya ketika seseorang mau berpikir dengan jernih, memakai otaknya, segala sesuatu tidak lepas dari sebuah rancangan, dari sebuah tatanan, dari sesuatu, kalau mungkin itu boleh dikatakan sebagai tanda kutip, dari sesuatu yang luar biasa. Ya, matahari itu terbit dari timur, nanti tenggelam lagi, besok seperti itu lagi. Enggak sampai terus hitungannya 24 jam lalu berputarnya cepat. Enggak. Semua ya, benda-benda langit, bahkan batas-batas lautan, semua sudah ditetapkan oleh satu pribadi yang kita kenal sebagai Allah, Sang Pencipta, Allah Sang Pemelihara, yang pribadinya adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita perhatikan dalam perenungan kita malam hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermazmur, bernyanyi. Ya. Ayat ini menjadi sebuah pujian. Bagaimana bernyanyi selagi aku ada. Tetapi sekarang kita melihat kepada keberadaan kita. Sejauh mana kita bisa bermazmur kepada Tuhan. Sejauh mana kita
bisa bersyukur di dalam Tuhan. Syukur kita mungkin tidak disertai dengan nyanyian. Karena ada situasi-situasi yang tidak baik terjadi. Tetapi hati ini, jiwa ini menyadari, bukankah semua yang terjadi ada di dalam kendalinya Tuhan. Ada banyak peristiwa, saudara. Ada banyak hal. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Syukur yang kita beri kepada Tuhan adalah ungkapan dari batin dan hati yang paling dalam. Bahwa kita ini menyadari dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya, bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup kita. Mengerjakan bagi kita. Sehingga ini perlu. Ayat yang tidak asing tentu bagi kita, 1 Tesalonika, pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini bukan hal yang gampang loh, saudara. Ya, bukan hal yang gampang. Bagaimana kalau aku sakit, bisakah aku bersyukur? Bagaimana kalau aku kehilangan, bisakah aku bersyukur? Bagaimana kalau situasiku seperti ini, bisakah aku bersyukur? Tetapi firman ini meneguhkan kepada setiap kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita atau bagi kamu. Mengucap syukur. Dan itu bukan sesuatu yang gampang memang. Tetapi mari kita belajar dari hal yang sederhana. Ya, dari hal yang kecil. Kita bisa bernafas. Ini anugerah Tuhan loh, saudara. Ya, ketika beberapa waktu lalu saya sakit, bernafas itu susah. Ya. Terasa sesak. Berjalan ke kamar mandi yang jaraknya, wong itu kamar mandi itu depan ruang di mana saya sakit. Enggak ada 5 meter lah. Mungkin ya sedikit, buka pintu ke kamar mandi. Aduh, rasanya enggak kuat. Ya. Sebentar ke kamar mandi, langsung lari. Masuk lagi, pasang oksigen. Kita bersyukur kalau kita sehat, kita masih bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Marilah betul-betul syukur itu timbul dari dalam hati. Mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang mungkin kita anggap, wah ini luar biasa, berkat Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seruan ini memang kalau kita perhatikan untuk mereka-mereka sebagai bagian dari bangsa Israel.
Israel ini bangsa yang kadang-kadang juga sukar untuk bersyukur. Dalam bacaan selanjutnya, bagaimana tentang hal-hal yang dikerjakan Tuhan bagi bangsa ini ketika mereka ada di Mesir, sampai mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam Mesir, bagaimana Tuhan menolong, menyatakan kemuliaannya, kuasanya dengan 10 tulah. Dan itu hal yang hebat. Air menjadi darah. Ya, di situ ada kata-kata yang berkeriapan di seluruh Mesir. Di Goshen, di tempat orang Israel, tidak ada. Ada hujan es, di Goshen tidak. Mesir gelap gulita, Goshen terang benderang. Ini yang dialami oleh nenek moyang orang-orang Israel. Tapi seringkali mereka melupakan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, sehingga bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Ya, tadi dipesankan kepada kita bersama mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bersyukurlah kalau kita boleh sehat hari ini. Bersyukurlah kalau kita bisa memiliki segala sesuatu apa yang ada pada kita. Bersyukurlah kalau kita diberikan anugerah menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Dan tetaplah bersyukur kalau mungkin hari ini kita sedang menghadapi situasi yang Tuhan izinkan. Sesuatu yang mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetaplah bersyukur, lihatlah tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Dialah Tuhan yang menolong bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bernyanyilah, bermazmurlah, naikkan ucapan syukur kita, memuji Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, tetap bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Ya, ada banyak puji-pujian rohani itu kita nyanyikan supaya hati kita juga boleh tenang di hadapan Tuhan. Lalu kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari Tuhan. Hari-hari ini dunia penuh dengan banyak kesulitan. Bukan hanya di bangsa kita. Ya, kalau kita perhatikan hari ini ada masih banyak banjir terjadi. Ada juga tanah longsor, ada gempa bumi. Dan krisis dalam bentuk yang lain. Kejahatan semakin marak. Tetapi di dunia belahan yang lain, bahkan ada yang lebih parah lagi. Di sana ada kelaparan dan lain sebagainya. Itulah dunia kita. Oleh karena itu, mari carilah Tuhan. Karena situasi dunia yang seperti ini, orang sudah ogah-ogahan cari Tuhan. Kenapa mesti cari Tuhan? Kalau cari Tuhan aku enggak makan nantilah. Maka enggak heran. Orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Entah caranya seperti apa, mereka tidak peduli. Kalau aku kaya, nanti bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Tidak butuh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita
adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup ini. Makanya Tuhan mengajarkan untuk kita setia. Yesus memberikan banyak teladan dan contoh. Yesus mengajarkan, memberikan contoh untuk berdoa. Kalau berdoa, berdoalah demikian. Setiap pagi Yesus berdoa. Lalu bagaimana dengan kita? Ada banyak kesulitan memang untuk kita ini datang mendekat kepada Tuhan. Bahkan banyak orang mulai acuh tak acuh. Sudah bergeser. Yang dahulunya mencari Tuhan, bagaimana mendekat kepada Tuhan. Sekarang sudah bergeser. Hanya sekedar bagaimana aku bisa hidup, memenuhi kebutuhanku dan lain sebagainya. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya. Biarlah bersuka hati, tadi ayat 3, orang-orang yang mencari Tuhan, bersuka hati. Mazmur 63, ayat yang kedua demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Carilah Tuhan seperti jiwa yang haus, seperti tanah yang kering, tandus, merindukan air. Mencari Tuhan dalam sebuah kesadaran yang sungguh membawa sebuah pengharapan. Sebab di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan dan penghiburan. Tidak ada tempat yang lain. Dunia boleh menawarkan. Orang berlomba-lomba untuk mencari penghiburan. Tetapi penghiburan yang sejati itu berasal dari pada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman ini menegaskan bahwa kita mesti hidup di dalam sebuah tatanan hukum kerajaan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali orang hanya terobsesi pada materi. Tentu tidak, saudara. Memang kita butuhkan materi, uang kita butuh dalam hidup ini. Tetapi ada hal-hal yang lain yang kita juga butuhkan. Damai sejahtera, sukacita. Ini menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak dalam hidup seseorang. Sekarang stressingnya tinggi. Ya. Orang banyak yang stres. Ya, memikirkan banyak hal. Maka carilah Tuhan. Milikilah sebuah kerinduan yang sungguh seperti tanah yang gersang merindukan air hujan. Mencari wajah Tuhan.
mencari hadirat Tuhan. Dengan kita berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Dia. Ayat yang kelima saya akan bacakan demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, musisat-musisat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan singkat kita malam hari ini, biarlah ajakan dari Mazmur ini untuk kita memuji Tuhan, kita tanggapi dengan sebuah kesadaran. Yang pertama, marilah tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun keberadaanmu, apapun keberadaanku, yang paling baik adalah kita bersyukur, merendahkan hati, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup kita. Mulai dari hal yang kurang baik sampai pada hal-hal yang baik. Mulai dari hal yang sukacita, mendatangkan sukacita, sampai yang mendatangkan dukacita. Semua bisa terjadi. Tetapi belajar bersyukur, merendahkan diri, merendahkan hati di bawah tangan Tuhan. Itu yang perlu. Mulailah dari hal yang sederhana untuk bisa bersyukur. Ya, kalau kita bisa melihat pada poin-poin yang terjadi dalam hidup kita saja, mulai dari hal yang kecil, maka kita tidak pernah kehabisan kata untuk bisa bersyukur pada Tuhan. Setiap hari akan dipenuhkan dengan rasa syukur pada Tuhan. Lalu yang kedua, milikilah kerinduan untuk mencari Tuhan. Jadilah ranting yang melekat kepada batang anggur, sehingga akan memberi buah, menjadi tempat buah. Sama seperti tanah yang kering merindukan air. Marilah kita mencari Tuhan. Ya, di mana? Mungkin untuk sementara kita masih dalam ibadah kita secara online. Mungkin Bapak Ibu belum bisa bergereja. Tetapi ketika nanti bisa tatap muka, kita semakin setia. Untuk sementara waktu ini kita bangun kesadaran mencari Tuhan di rumah masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Mengajak mungkin istri, bisa anak-anak, keluarga besar untuk berdoa bersama. Ini hal yang perlu di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini. Dan dengan demikian, kita akan tetap dapat menikmati sukacita di hati kita. Dan terlebih, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, sungguh Tuhan yang hidup, yang menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengasihi hidup kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Dalam ibadah doa malam kami secara online, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan bagi kami, baik kami yang melayani di gereja, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah tangga masing-masing, bahkan juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti siaran ini dimanapun mereka berada. Damai sejahtera dan kasih Tuhan biar kiranya melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur untuk firman-Mu yang mengajak kami bersama untuk betul-betul menanggapi tentang bagaimana kami harus
memuji dan menyembah kepada Engkau. Biarlah ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, biarlah kami boleh semakin setia mencari Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan, Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati secara khusus untuk kesehatan Bapak Gembala, biar Tuhan lawat dan jamah di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga. Kami mengucap syukur. Kami akan akhiri dalam ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.